Oke, baik. Kembali lagi dengan saya, Gali Ashari R. Kali ini kita ada di dalam seri simulator tank. Di video sekarang ini, kita akan coba untuk membreakdown atau membangun atau mengembangkan yang poin ketiga ini. Jadi, kalau sebelumnya kita udah oke dengan arah rotasi meriam, kemudian untuk penembakan sama multimedianya, di sini kan pelurunya belum bergerak ya. Di yang nomor 2 ini penembakan, jadi cuma apa ya, ngeluarin peluru dan arah si peluru untuk arah keluarnya, rotasinya berarti sudutnya lah itu oke, sudah pas untuk di sudut manapun, di sisi manapun. Nah, kemudian yang sekarang akan kita lakukan adalah ini, kita akan melakukan pengodean untuk gerak jatuh peluru. Jadi ya kelihatan terbangnya si peluru, kemudian hancur jika terkena tanah sama multimedianya. Ya baik, pertama kita awali dia dengan ini. Jadi pada perkuliahan sebelumnya kita sudah mensimulasikan gerak jatuh peluru itu di sini ya, di Excel. Nah, jadi gambar ini atau grafik line ini dia dihasilkan dari titik X sama Y ini. Jadi cara pembacaannya gitu. Saat waktunya 0 second itu si X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian saat jadi 1 second dia ada di posisi X-nya 97,99 sama 15. Jadi dia itu adalah pasangan terurut ya, X, Y untuk setiap secondnya dan bahkan setiap milisecondnya kayak gitu. Nah, untuk mensimulasikannya berarti kita harus tahu dulu rumus yang udah dibangun sehingga menghasilkan angka-angka ini dan kemudian angka-angka Y-nya seperti ini. Kalau mau meninjau lebih jauh kan gerak jatuh peluru itu di sumbu X-nya dia gerak lurus beraturan dan Y-nya gerak lurus berubah beraturan. Ya simpelnya sih kalau mau ngoding di Unity tinggal pakai rigid body aja. Jadi ada gravity. Jadi kita nggak usah riweh-riweh atau sulit untuk menerapkan rumusan nah yang ini, yang seperti ini gitu. Tapi ya bukan pemrograman simulasi ya. Kalau harus seperti itu gitu. Jadi untuk gerak jatuh pelurunya atau si terbang pelurunya itu kita akan ngoding. Nah, kalau mau ngedefinisiinnya dari sini, nah ini berarti coba saya buka notepad. Berarti ada yang gerak X. Ini posisi X lah ya. Posisi X sama dengan apa? Kemudian posisi Y sama dengan apa? Oke, kalau ngeliat rumus, nah ini berarti rumus di X itu adalah V0, ini yang B2 ini ya. V0 dikali waktu berarti oke, V0 dikali waktu dikali lagi ya. Dikali waktu dikali lagi cos sudutnya. Oke, dikali cos theta. Cos apa lah ya? Cos. Oke, cuman gitu doang. Jadi cuma B2 itu yang ini 1, 2, yang 8 sama 3. 3 itu yang B1 ini ya. Dan dia digunakan untuk cosinusnya. Cosinus itu dibentuk dari sini. Ini ada sumbu X, sumbu Y, ini ada sumbu X. Berarti nanti kan tergantung arah si selongsong meriam ya. Apa mau segini kah gitu. Nah, mau segini atau mau segini atau segimana lah, bebas. Asalkan yang kita harus ketahui itu kan sudut meriamnya ini ya. Nah, ininya. Dan kita udah sampai situ. Terakhir di tank untuk arah vertikalnya kita dibatasi dia di maksimal tuh di 15 derajat ya. 15 derajat. Oke, jadi nanti kita butuhin ininya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Kemudian kita cari yang Y-nya. Y-nya ini rada kompleks. Dia gerak lurus berubah beraturan. Oke, kalau ngedefinisiin sih yaitu nah ini ya. Segini ya.
Oke, ini didapat dari B2. B2 itu adalah V0. V0 dikali sin alfa, sin theta, B1 dikali A9. A9 adalah waktunya. Oke, jadi V0 dikali waktu, V0T dikali sin. Gitu ya. V0T, V0 kali T dikali sin A. Oke, kemudian belum beres nih. Kemudian dia ada ini. Dikurangi. Kurang ya. Dikurangi setengah. Oke, berarti semua ini nanti dia dikurangi setengah atau 0,5 kali B3 yaitu gravitasi dikali G dikali A8 dikuadratkan T kuadrat ya, seperti ini ya berarti. Oke, V0T di V0T kali sin alfa dikurangi setengah gravitasi T kuadrat. Oke, kalau untuk lebih yakinnya sih si rumus silahkan dicari aja di internet, Google ya, gerak jatuh peluru. Ini ada ini, ada ini, cerita bebas. Ya, ini jadi silahkan disesuaikan aja rumus-rumusnya, karena yang kita perlukan itu adalah rumus-rumusnya. Nah, ini ya. Nah, kita tadi pakai yang ini ya. Kita dapat mencari ketinggian benda dalam selang waktu T dengan rumus. Nah, ini. Kemudian untuk yang X-nya ini. Oke, jadi ada ya, semua valid seperti ini. Nah, baik. Dan ini nanti kita akan pakai si waktu ini berdasarkan yang time.delta time-nya ya, yang ada di Unity. Oke, baik. Kita masuk ke Unity-nya. Nah, sekarang kita bikin script di sini. Jadi nggak usah di kemana-kemanain dulu. Tapi kan si peluru udah masuk ya. Objek peluru. Nah, ini si tank shell. Jadi nanti objeknya disimpan di sini. Di scriptnya, karena si peluru ini adalah ya, maksudnya script ini nanti dikenakan ke si objek pelurunya gitu. Baik, ujungnya nanti di sini open prefab. Nah, sini. Oh ya, sekedar informasi, kemarin evaluasi yang sebelumnya kan ada yang pakai Unity-nya nggak ada open prefab, jadi nggak masalah sih sebenarnya. Anda tinggal ubahnya dari sininya gitu. Soalnya kalau yang pakai editor prefabnya kita ngehapus ini tuh nggak bisa gitu, nah harus buka prefabnya. Tapi kalau yang bisa ya oke, berarti nggak usah pakai prefab editor, langsung di sininya. Kalau langsung berarti nanti dia jatuhnya putih. Nah, kalau udah putih gini masukin lagi aja ke sini prefab yang baru. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan coba bikin script yaitu gerak peluru script. Oke. Ya, jadi kalau ngoding ini siapin air minum, siapin buah-buahan, pokoknya yang sehat-sehat ya. Soalnya kalau ngoding setengah jam tuh kayaknya susah gitu dapat apa gitu. Oke, ya saya biar lega lah, biar rada enakan. Oke, baik, jadi nanti pertama kan kita jatuhin dulu nih sebuah variabel transform tipe data transform ke my transform. Tujuannya apa? Sebenarnya ya bisa aja kita pakainya transform.translate gitu. Nah, ini bisa, tapi lebih aman biar nggak terlalu ngutak-ngutik si transformnya, udah aja transformnya dijatuhin ke si my transform. Jadi nanti kita yang pakainya itu my transform.translate atau apapun gitu. Jadi kita aman, ini nggak diubah sama sekali gitu. Karena kan di awal kita hanya ngejatuhinnya itu ke sini, my transform. Oke. Itu untuk my transform. Kemudian nanti itu pergerakannya my transform posisinya itu adalah ya ini tadi, pakai yang gerak peluru ini gitu. Si gerak peluru. Jadi posisinya dia dalam update, setiap update itu akan di update
atau diperbarui di sini ya, di sininya. Maka nanti kita akan punya sebuah fungsi. Nah, kalau posisi itu kan di dalam Unity di setnya sebagai vector tree ya. Jadi kita bikin kayak private vector tree. Oke, posisi terbang peluru. Nah, ini posisi terbang peluru. Oke, untuk masalah parameternya nanti kita lihat ya, butuhnya ini apa. Oke, berarti ini posisinya adalah posisi terbang peluru. Oke, seperti ini. Nah, kita sekarang tinggal bikin di sini. Oke, baik. Nah, posisi X itu kan di sini, posisinya di sini. Ini tuh 2 dimensi ya, 2 dimensi. Tapi kalau kita ngobrolinnya di wilayah 3 dimensi, berarti harus ada satu variabel lagi, yaitu posisi Z. Nah, ini dari mana datangnya gitu? Apa dia dari 0 gitu? Atau selalu 0 atau kayak gimana? Nah, kita akan lihat ya. Baik. Oke, sekarang kita coba terjemahin ya ke code-nya. Ini X, Y, Z. Atau ya terjemahin dulu aja lah ya ke code-nya. Baik, kira-kira butuh parameter nggak dia? Ya sebenarnya balik lagi ya, kalau algoritma itu bebas, mangga. Asalkan hasilnya menyerupai lah. Urusan masalah efisiensi code atau alur algoritma atau apanya itu nanti urusan belakangan ya. Baik, oke, saya coba buka dengan sebuah vektor yaitu posisi saat ini. Namanya mungkin gitu aja kali ya. Berarti di sini posisi saat ini adalah my transform dot position. Oke, jangan bingung ya, ini posisi ini kan sama nih sebenarnya kan. Cuman yang ini berlaku sebagai apa, yang ini berlaku sebagai apa. Yang ini berlaku sebagai saat dia ada di dalam posisi saat itu gitulah. Nah, kemudian ini adalah pengen mengupdate-nya. Baik, kita coba jatuhin dia ke, kalau vektor itu dibangun oleh float ya. Float ini sumbu X, float sumbu Y, kemudian float sumbu Z. Nah, X-nya adalah vektor posisi saat ini dot X. Oke. Ini berarti posisi vektor saat ini dot Y, dan yang terakhir dot Z gitu ya. Nah, pada akhirnya nanti kita akan mereturn si fungsi posisi terbang peluru ini dengan return new vector tree yaitu X, Y, sama Z. Jadi artinya ketika si fungsi posisi terbang ini dieksekusi, maka nanti dia akan menghasilkan vektor yang barunya. Yang pastinya bukan ini. Kalau yang kayak gini-gini ya, berarti saat dia lagi gitu. Bukan sini ya. Tapi nanti ini bakal ada entah itu jumlah kayak, entah itu kurang kayak, atau apapun. Nah, karena kita punya rumusannya itu adalah ini. Nah, tinggal permasalahannya, posisi X yang di sini itu apakah benar posisi X yang ini? Posisi Y-nya apakah benar ini, dan nanti Z-nya apa gitu. Oke, kayak gitu ya. Nah, untuk mengetahuinya, lebih baik disarankan untuk melakukan percobaan. Oke, Ctrl S, di save dulu semuanya. Kita beralih ke Unity. Kita lihat X-nya siapa yang bergerak. Karena kalau yang kita pakai ini tuh, asumsinya adalah ini sumbu X, ini sumbu Y gitu. Nah, ininya. Entah dia bergeraknya di Z, entah bergeraknya di Y justru gitu. Oke. Tapi kayaknya kalau Y mah kemungkinan kecil ya. X ini antara X sama Z. Kita lihat aja lah ya di sini. Oke, kita play dulu. Nanti akan keluar peluru ya. Torque Q-nya mana nih? Oke, ini torque-nya. Dan coba kita ambil spasi. Oke, ini masih code yang belum dikeluarin deh si pelurunya. Penembakan. Nah, ya, pelurunya masih di komen ya. Oke, saya uncomment. Hup. Oke, baik. Nah, itu ada pelurunya ya. Oke, kita deketin ke pelurunya.
Nah, peluru ini akan terbang ke lurusan si selongsongnya. Jadi nanti sekarang kita coba simulasiin digerakin manual dan kita coba ngeliat posisi yang ada di transform ini, X, Y, Z-nya. Oke, kita lihat. Oke, ternyata yang bergerak itu adalah bukan X yang ini, tetapi Z-nya. Oke, sudah bisa dipastikan ternyata untuk yang X-nya ini kita ganti sebagai Z. Dicoret ya, adalah Z. Nah, ini dia. Dan untuk yang Y-nya, nah ini berarti, oke, ini tetap Y ya, pergerakannya. Karena nanti kan gerak peluru tuh kurang lebih gini ya. Ini kalau saya ambil kesininya, nah gini, tet, ya. Nah ini kan perubahan Y sama Z, gitu. Kalau kita sih ngelihatnya kan dari sumbu seperti ini mungkin, ntar. Nah ini ya. Jadi ini arahnya si Z, itu adalah yang ininya. Nah sebelah sininya, dan Y-nya itu adalah yang sebelah ke atas ini ya. Nah ini masih tetap Y. Nah yang ini tetap Y. Oke, udah ketahuan nih. Kita coba, coba simulasi yang lainnya, sorry. Atau yang ini dulu ya. Iya, nah. Oke, ternyata kan yang bergerak itu adalah si Z-nya ya. Z-nya. Nah, nggak usah diubah ini jadi X sih, kalau menurut saya. Tapi nanti kita coba lihat aja. Tapi dia nanti ditambahkan dengan ini. Nah, si fungsi ininya. Sorry, persamaan ininya. Kenapa ditambahin? Dengan menggunakan kaidah yang ini, penggambaran yang ini diasumsikan dia dimulai dari 0. Ini 1, ini 2, dan seterusnya. Gitu ya, ini entah Z-nya berapa, dan sama, Y-nya pun kayak gitu. Ini asumsinya adalah bahwa titik awal penembakan itu adalah 0. Nah, kalau kita lihat di sini, ini berarti ZY-nya 0,0. Tapi kalau di sini, tank shell itu mulainya tidak di 0 sama 0. Tapi dia mulainya justru di 5,6 sampai sekian. Gampangnya, ini adalah titik 0 sama 0-nya mereka gitu. 0-nya Y sama 0-nya Z. Seperti itu. Makanya kita perlu menambahkan dia dengan posisi X. Kalau sini X ya. X saat ini. Tambahkan dengan ini gitu. Nah ini. Oke, kita coba ambil ke code-nya. Nah, makanya kita harus tahu ya posisi vektor saat ini tuh di mana gitu. Maka kita jadikan dia sebagai parameter agar nanti dia bisa menambahkan ini dengan V0. Oke, V0-nya dari mana tuh? V0-nya dari mana? Kemudian P-nya dari mana? Kemudian alfanya, sudut penembakannya dari mana gitu. Nah, kalau melihat kode yang seperti ini kan ada gerak peluru. Gerak peluru ini disimpannya pasti akan ada di sini, tank shell. Jadi ya udah tambahin aja ya, gerak peluru. Nah ini dia. Jadi saat penembakan, peluru akan diinstantiate. Ketika dia muncul ke hierarki, maka ini akan dieksekusi. Oke, logikanya kayak gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita mendapatkan V0 T cos alpha? Ini juga sama, gravitasi mungkin standar lah ya, 9,8 atau 10 ya. Oke, yang mungkin ada di dalam si peluru ini, kira-kira apa nih? V0, apa T, apa cos alpha? Kalau V0, kecepatan awal penembakan, ini kita bisa set sih sebenarnya dia bukan di peluru ya. Justru peluru itu adalah menerima nilai tersebut gitu. V0-nya ada di tank behavior. Oke, di sini lah ya, karena masih float. Public float kecepatan awal peluru. Oke, nanti di set berapa? Misalkan saya setnya 10, 20. Oke, T-nya dapat dari mana? T-nya apa didapat dari tank behavior? Bisa jadi ya, tapi bisa jadi juga dia
ini punya T gitu, punya apa? Punya waktu tempuhnya. Oke, private apa public? Kayaknya private aja ya, karena kita nggak akan ngeset si timer. Oke, float ini adalah waktu terbang peluru. Waktu terbang peluru. Dan satu lagi adalah cos alpha. Ini sudut penembakan. Kita udah dapat ya di video sebelumnya. Oh ya, kenapa ini kecepatan awal peluru ini adalah public? Sebenarnya bukan hanya gara-gara dia bakal diisi di sini, di hierarki sini. Enggak, tapi rencananya adalah peluru ini nantinya, jadi si kodenya kan gini ya. Nah ini kan yang dibutuhin. Ini adanya di peluru. Oke, jadi si peluru ini nanti akan mengambil nilai dari si kecepatan awal. Kenapa dia di public? Agar si gerak peluru bisa mengambil nilainya ke sini. Tapi kalau dia di private ya nggak bisa. Oke, jadi harus public. Nah, setelah itu ini udah dapat, nanti kita tinggal nyari nyusunnya ya. Sama cos alpha. Alpha itu adalah nilai rotasinya. Kita tadi lihat ya, kalau nilai rotasi di sini tuh yang rotasi vertikal. Mana ya? Ini kah? Ya, adalah nilai rotasi Y. Jadi ini nilainya 0 sampai 15 derajat. Oke, F12. Nah ini. Berarti dia nggak private, tapi dia public. Kenapa? Karena nanti nilainya akan dikirim ke sini. Atau si gerak peluru akan mengambil nilai dari tank behavior. Makanya dia harus public. Oke. Biar manajemen filenya enak, jadi saya ubah aja di sini. Nah, cuman kecepatan awal peluru ini bisa jadi kan diisi di awal ya. Sorry, bisa jadi diisinya di sini. Di hierarki sini. Oke, save dulu lah. Nah, nanti untuk kecepatan awal peluru kita akan ngisi di sini. Rencananya sih ini bakal disetnya oleh Arduino ya. Jadi mau kecepatan awalnya berapa, nanti kita akan pijit sebuah digital atau membran keypad gitu, 20, 2, 0, apa gitu, enter gitu. Berarti artinya 20 udah masuk. Nah, sedangkan nilai rotasi ini sebenarnya kan nggak usah ditampilin di sini. Nah, gimana caranya? Kalau dia dibutuhkan oleh kelas yang lain, yaitu adalah gerak peluru, tapi nggak usah tampil di hierarki. Oke, caranya adalah ya udah di atasnya. Nah, di sini berarti pakai hide in inspector. Oke, save. Kemudian kita lihat lagi. Ya, nilai rotasi Y itu nggak ditampilkan. Artinya dia nggak usah ditampilin, tapi dia bisa dipanggil gitu ke gerak peluru script. Oke, nah sekarang kan udah siap nih. Bahan-bahannya final udah ada, yaitu ada di tank behavior. Nah, ini kecepatan awal peluru. Kemudian T-nya ini udah siap di si gerak peluru waktu terbang, dan cos alpha atau alfanya ini adalah sudut yang dibentuk secara vertikal ya, wali selongsongnya, yaitu dari sini. Nah, nilai rotasi. Oke, semua ini udah siap. Tinggal sekarang adalah gimana caranya kita mengumpulkan dia di sini, di gerak peluru ini. Oke, hal yang paling simpel adalah nanti kan kita mau mengakses ini ya, mengakses kecepatan awal sama nilai rotasi. Nah, mereka berdua ini atau variabel-variabel public ini yang nantinya bisa diakses keluar, tapi kan kita butuhnya ini doang. Ini dimiliki oleh tank behavior script. Jadi tank behavior script, atau kita mau set dia sebagai private nggak masalah. Tank behavior script, ini saya ketikin lagi variabelnya, tank behavior. Oke, ini adalah apa gitu ya. Nah, kalau gini doang, sebenarnya kan dia nggak reference tuh artinya dia nggak akan melihat ke yang mana gitu si tank behavior scriptnya. Nah, di start ini akan dijelaskan apa ya? Pastikan tank behavior script ini diambil nilai-nilainya dari tank behavior script yang ada di objek ini ya, torque ya. Oke, yang ada di objek torque gitu. Torque. Nah, gini. Oke, gimana caranya?
Ya udah, ambil tank behavior-nya, ini variabelnya adalah, nah di Unity sih sebenarnya banyak cara. Ini cara yang paling gampang. Game object dot find type gitu ya, find of type. Nah ini adalah tank behavior script. Dah gini aja. Maksudnya gimana? Oke, jadi si variabel tank behavior script ini, karena tipe datanya itu adalah tank behavior script, maka dia di set oleh kita adalah cari game object yang punya tipenya atau komponennya itu adalah tank behavior script. Kalau ngelihat lagi ke hierarki, di sini ada nggak tank behavior script? Nggak ada. Di sini ada nggak? Nggak ada. Di sini ada nggak? Nggak ada. Kemudian adanya di TL54? Nggak ada juga. Adanya di torque. Nah ini. Ada kan? Jadi si tank behavior ini dia udah ngereferensi ke sini sekarang. Jadi kan game objeknya dicari nih. Kemudian ketika dia ketemu tipenya adalah ini, berarti ini yang langsung diambil oleh dia. Atau cara yang lainnya adalah tank behavior sama dengan game object.find. Ini mah cara paling manual banget. Objeknya ada di torque kan? Torque. Nah ini dot get component, yaitu tank behavior script. Nah seperti ini. Jadi mau pakai yang ini mangga, mau yang pakai ini mangga. Kalau yang pakai yang bawah itu kita definisiin dia bener-bener di torque. Tapi kalau yang di atas ini kita nggak perlu objeknya namanya apa. Intinya asalkan dia memiliki komponen tank behavior gitu ya. Karena intinya sama-sama aja kita ngeaksesnya ke sini doang. Gitu. Oke. Moga jelas. Nah, asumsikan bahwa tank behavior ini adalah script yang ini. Yang dia bisa mengakses variabel-variabel public. Mau lihat? Oke. Tank behavior, sok mau lihat variabel apa? Misalkan yang objek tembakan. Objek tembakan, tuh ada objek tembakan, ledakan, ada audio. Nah ini. Artinya kita mengakses variabel ini tuh di gerak peluru, di peluru ya. Nah, kalau mengakses kecepatan awal peluru sama nilai rotasi, justru ini yang kita butuhkan. Kecepatan awal peluru sama nilai rotasi Y. Oke, nah ini jatuhnya. Oke, atau mau di handle dulu deh di sini sama private, misalkan biar ngodingnya rada sederhana, nggak belibet. Ini adalah kecepatan awal, ini adalah sudut tembak. Nah itu. Berarti nanti saya bilang di sini adalah sudut tembak atau kecepatan awal itu adalah tank behavior dot kecepatan awal peluru, dan sudut tembak adalah tank behavior nilai rotasi Y. Nah itu. Oke, jadi ini tuh diambil dari sini kan ya, dari sini ya. Oke, karena ini nilai awalan aja sih, sebenarnya nggak harus disimpan di update ya. Tapi dia nilai-nilai ini nantinya akan dibutuhkan di sini. Nah, sekarang yang belum itu adalah time. Vino udah dapat sudut tembak, tadi kan ada ya nilai rotasi Y, sekarang time-nya. Dapatnya dari mana? Ya udah kita bikin dari sini. Nah, ini kan ada waktu terbang. Biasanya sih kalau untuk codingan Unity yang hubungannya sama waktu itu, pertama dia selalu disimpan di update. Timer, misalkan nama komennya. Timer itu adalah waktu terbang peluru ditambah sama dengan time.delta time. Oke, masalah time.delta time ini sebenarnya masalah di Unity beginner ya. Jadi untuk yang saya butuhkan, saya nggak akan terlalu ngejelasin banyak ke time delta time. Intinya kalau mau lihat sih kayak gini. Ini saya public dulu ya. Tapi syaratnya pelurunya harus ada nih, harus ketemu, kelihatan dulu. Oke, ini time delta time. Jadi dia benar-benar variabel waktu. Nah, di sini, nah ini waktunya. Ini hitungan detik yang dihasilkan real 10, 10, 11, 12 dan seterusnya ya. Jadi ini tuh adalah waktu terbang pelurunya. Oke, saya nggak usah dipublikin, private cukup. Oke, jadi materialsnya Vino udah dapat, T udah dapat, ini udah dapat. Nah, kenapa dia bisa bergerak? Ya karena ini
Untuk yang pengodingan dasar ini tuh sama aja dengan nah ini ya. Itu ya, bener ya. Jadi waktu terbang peluru adalah waktu terbang peluru ditambah time delta time. Atau mau disingkat, hasil akhirnya adalah ini. Nah ini dia. Oke, nah sekarang posisi terbang peluru saya akan update si fungsinya. Tidak cuma hanya posisi aja, tapi saya akan munculkan atau menambahkan parameter ini kecepatan awal. Kemudian ada waktu ya. Waktu, kemudian ada sudut. Oke, biar sekalian deh sama yang lainnya. Atau ini dulu ya. Nah, berarti ini kita ngisi nih banyak kecepatan awal. Oke, kecepatan awal ini ada kecawal, kemudian waktu kecepatan atau waktu terbang, sudut tembak. Oke, nah ini dia. Oke, sekarang kita coba masukin ditambah tadi X-nya ya, yang ini. Ditambah V0 yaitu kecepatan awal dikali timer atau waktu dikali cos alpha. Cos ini kalau di sini tuh masih sama kayak Excel. Jadi dia jatuhnya harus cos ini tuh sudut ya. Sudut dikali saya lupa bentar. Apa ya? Atau saya testing dulu ya untuk sudutnya nih. Soalnya takut beda. Ini saya komen, nah hapusin dulu. Saya coba generate di sini aja deh. Nah ini, kita coba pengen lihat nih debug log sin 30. Ini kan hasilnya setengah ya. Oke, setengah. Ini didapat dari matf sin salah, sin 30. Kalau gini doang kan jatuhnya apa gitu. Atau yang ini dikali P dibagi 180 ya, atau kayak gini. Ini yang versi 2 ya, versi 2 versi 1. Aduh. Oke, kita coba lihat hasilnya di konsolnya. Yang menghasilkan setengah adalah yang oke, ternyata yang ini ya. Coba kita pastikan lagi kalau sinnya sin 90. Ini harusnya kan 1 ya. Oke, coba yang cosnya harusnya masih sama sih. Cos berapa ya? Cos 60, hasilnya setengah ya. Oke, sip. Oke, fix berarti alah. Ini adalah kecepatan awal dikali waktu dikali, nah ini cosnya ya, cos dalam kurung ini adalah sudut dikali pi nya itu didapat dari sini dibagi 180. Error apa? Oke, error kelebihan ya. Nah ini dia, ini adalah z nya. Jadi tadi kan udah kelihatan waktu terbang pelurunya udah berubah nilainya ya di inspektor tadi. Kemudian kecepatan awalnya juga ada. Nah, coba sekarang hanya ini aja gitu. Gini aja lah, nggak dilengkapin dulu ya. Kita pengen lihat dulu nih progresnya. Harusnya dia bergerak menyusur sumbu Z si pelurunya. Oke, saya coba pause ya setelah nembak. Mana dia? Oh, ini dia. Ini cepet banget berarti ya. Oke, kita coba capture ini aja ya. Silakan dilihat di sini di CZ. Nah, itu dia. Berarti sangat cepat banget. Oke, karena itu tadi kan di apa ya, kecepatan awalnya di 20. Sekarang saya coba di 5.
biar kelihatan lah. Oke. Nah, itu ya kelihatan. Nah, itu dia. Jadi sekarang dia udah bisa bergerak di situ. Udah ada di situ. Oke, start ini masuk. Oke, ya, sip. Nah, sekarang kita coba untuk mengatur yang Y-nya. Nah, yang ininya nih. Sininya. Oke, gravitasi itu sebenarnya langsung diinputin aja kali ya di code-nya 9,8 atau 10. Hanya yang si V0, si T-nya sama sin-nya kan udah dapet juga nih, sama T ini kan udah ada. Oke, kita coba langsung ngoding ke sini. Sini. Y-nya ya. Oke, saya coba di Y-nya aja dulu. Kurung-kurung, nanti saya mau ngisiin ini semuanya. Nah, yang ini ada dua anaknya ya. Pertama 1 kurang 1 lagi. Oke, yang satu lagi ini adalah 0,5 F dikali gravitasi 10 aja lah ya, dikali T kuadrat. Oke, mat F dot power dot waktu koma 2. Oke, ini kuadrat ya. Oke, sedangkan yang pertama ini kita isinya adalah V0, kecepatan awal dikali waktu dikali sin. Oke, sin dari mat F dot sin ini adalah berapa tadi? Sudut tembak dikali mat F dot P dibagi 180. Oke, kayaknya ada yang ke ini ya. Oke, sip, kurang tutup. Oke, kita lihat ke intinya. Torque set gitu, kecepatan awalnya 5. Oke. Baik, kita lihat ya sama-sama. Ngelihatnya dari sumbu ini aja deh biar kelihatan. Nah, ini deh. Oke, saya buat semakin kecil karena takutnya pelurunya cepet banget. Saya pengen nge-capture gerakan peluru. Nah, ini dia. Ini pelurunya. Ini ya, kita lihat apakah dia bergerak secara peluru. Oke, kayak gitu ya. Ini oke, dihapus saja. Kayaknya cepet banget ya. Ini ada kode yang diubah nih. Kalau dia di 20, ini cepet banget. Oke, tank shell. Nah, ini. Di sini biar kelihatan ya, hitam ya. Oke, ya. Gitulah ya, kayaknya karena belum diangkat ke sumbu Y-nya nih. Kalau diangkat ke sumbu Y-nya. Oke, si selongsong T ini. Torque-nya ini. Ya, ini tank shell-nya. Ini pergerakannya. Wah, ternyata pelurunya berhenti di depannya si tank, harusnya meledak lah. Oke, saya coba 40. Tembakan kedua, saya hapus dulu. Oke, nah ini dia, harusnya dia bisa terbang layaknya sebuah peluru. Nah, kayaknya terlalu jauh banget. Oke, tapi lintasannya udah harus terlihat ya. Udah rada oke sih. Nah, ini kita coba lihat. Ya, lah kayak gitulah ya, gerak peluru. Kalau nggak salah sih berapa ya si kecepatan tembak atau apa ya? Kecepatan
peluru tank. Nah, dulu pernah googling sih. Nah, ini dia. Berkisar di 120 meter per second. Ini untuk yang kaliber mana mungkin ya, senjata musket yang menggunakan bukit Tamasiu sampai lebih 4000 feet, berarti 1200 meter per second. Cepet lah ya pokoknya. Oke, kalau saya set jadi 120, nah ini 120 meter per second. Nah, saya hapus dulu. Oke, nah ini dia. Kita lepas. Ya, ini saya nggak tahu sampai mana, pokoknya sampai situ lah ya. Oke, intinya untuk si lintasan parabolanya udah kelihatan. Tinggal kayaknya ada sesuatu nih yang rada mengganjal. Kenapa dia berubahnya tuh sangat apa ya? Cepat banget sininya. Oke, saya coba bongkar dulu, sekalian ngopi dulu lah ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ya, oke, baik. Setelah ngopi sama setelah ngambil-ngambil dikit, terus testing sana sini, ternyata kesalahannya adalah di sini. Nah, ini dia. Mana ya? Nah, ini. Oke, jadi bukan posisi vektor saat ini. Yang benar itu adalah di awal ya. Kalau saat ini ketika mau menghasilkan misalkan yang ini nih, yang di 100, berarti dia ngelihatnya ke 99 gitu. Bukan. Tapi harusnya saat ini awal itu yang posisi di nolnya banget gitu. Jadi nggak ngambil ke sini. Kalau ini kan nilainya selalu diupdate ya. Diupdate. Tapi posisi terbang peluru itu ini adalah posisi awalnya, yaitu di sini. Kalau saat di sini juga berarti vektornya ya dari saat ini. Nah, dari saat sini sampai ke sini gitu. Jadi ditambahin. Misalkan nih ininya 0 dan saat waktunya di 2, X-nya itu kan di 195 ya, berarti sekitar sini kan. Nah, artinya 0 ditambah 195. Karena 195 ini dihasilkan dari rumus V0 kali T kali cos. Kalau awalnya ini di 50, oke, di 50, berarti 2 detik itu kan 195 ya. Berarti 195 ditambah 50 gitu. Oke, nah berarti ini bukan posisi saat ini, tapi posisi awal. Oke, sorry ya, mungkin terlalu bersemangat. Oke, nah sehingga ini adalah posisi awal. Udah ada belum? Oke, berarti harus di capture di sini si posisinya. Oke, kita tambahin satu variabel, jangan takut-takut, jangan malu-malu. Vector 3 posisi awal. Oke, posisi awal adalah apa? Ayo jawabannya, yaitu myTransform.position. Fungsi start yang ada di Unity, void start, ini hanya diakses hanya saat permulaan objek yang didapati apa ada script ini itu sekali doang di sini gitu. Tapi kalau yang update ya terus-terusan gitu. Oke. Ya ini adalah posisi awal. Oke, kita coba lihat ya hasilnya. Karena ya sih logis juga ya, bukan dari update sebelumnya gitu. Jangan 5 lah, kayaknya lemes banget si pelurunya. Oke, kalau ditembak, nah itu dia ya, udah muncul ya tadi. Cuman ini kayaknya kurang rada ke atas kali. Oke, kita lihat. Nah, gitu. Coba di 120 atau di 50 ya. Nah, itu dia. Oke, kita coba lihat dari tampak sini biar enak lihatnya. Ini saya hapus dulu. Oke. Peluru, ini peluru, transformnya si peluru. Saya coba lepas pause-nya jadi unpause. Nah, itu dia. Gitu ya. Oke. Kalau saya ubah jadi 120, misalkan. Oke, dimaksimalin ya si Y-nya.
dia tembakan. Oke, ini tensialnya. Jadi, nah itu dia. Oke, geraknya sudah gerak peluru ya, gerak peluru yang oke ya. Tadi kan ada lintasannya. Jadi kalau mau dicobain buat testing, ngelihat pelurunya kayak gimana, nggak usah pelurunya digedein ya, tapi tembak langsung pause. Nah, ini kan dapet nih. Nah, kelihatan ya si ininya, cerminannya. Oke, unbox. Nah, itu dia. Oke, itu nggak tahu berapa detik ya. Oke, baik. Itu untuk gerak peluru. Nah, sekarang kita coba testing. Soalnya ini yang X-nya belum oke nih. Itu kita tadi baru testingnya hanya di lurusan si apa tanknya doang. Nah, ini dia. Kalau gini sih oke ya. Ush, ntar jangan 50 lah. Nah, itu dia. Kalau dikatasin, kelihatan ya. Nah, kalau diputar ke sini, ini masih masalah nih. Nah, oke, bisa dilihat ya. Bisa dilihat dengan seksama. Si selongsong diarahin ke sini. Ini saya hapus. Nah, harusnya kan ke sini gitu, yang biru, si Z-nya. Tapi jadinya, nah ini. Nah, ini diakibatkan. Oke, kita lihat ya. Saya nggak akan nge-pause dulu. Tank cell, lihat di sini X-nya, lihat di sini Y-nya dan Z-nya. Jadi yang bergerak itu di situ gitu. Harusnya sih kan gini nih. Eh, oke. Nah, harusnya kan ya di sini lah ya. Harusnya kan gini kan. Tuh lihat, ternyata X-nya berubah, Z-nya juga berubah kayak gitu. Nah, gimana cari yang X-nya? Gimana cari yang X-nya? Ini tuh sudut. Sudut. Ya, oke. Nah, baik. Sekarang ini udah oke ya untuk masalah yang ini. Oke, nah kalau saya punya tank kayak ini, terus gedean deh. Oke, saya punya tank ini, kemudian ini selongsongnya nih. Ini selongsongnya. Rataan ini berarti ini tuh kan 0 derajat ya. 0 derajat nih. 0 derajat. Oke, kalau dibuka ke sini, jadi ini si selongsongnya baru nih. Misalkan, aduh susah ya bikin selongsong. Oh bisa nih. Ya ternyata diarahinnya ke sini. Nah ini, berarti kan alur tembakannya ke sini, gitu ya. Nah gitu. Jadi yang sekarang jadi permasalahan itu dari tampak atas itu ternyata saat meriamnya diarahkan kemanapun pergerakannya selalu di sumbu Z. Di sini maksudnya bukan sumbu Z ya, di Z lah. Sekalipun arah tembakannya ke sini, dia larinya ke sini gitu. Harusnya kan ke sana. Berarti kalau di sini pun berarti dia sana gitu. Sana terus. Nah, ini tuh adalah permasalahan si sudut. Nah, ini dia. Gitu. Oke, yang besar ini ya. Yang besar ini saya panggil dia sebagai beta atau B lah. Ini sebagai A. Nah, oke, sumbu X itu adalah yang mana ya? Nah, sumbu X itu adalah yang merah kan? Z itu ke depan. X itu berarti di merah di sini. Oke, saya bawa ini pakai yang hijau. Nah, kayak gitu. Jadi kalau Anda sudah tahu bahwa gini lah, kalau apa ya, kalau segitiga tuh kalau ini ada sudut, ini sebenarnya yang tadi sih materinya. Nah, ini ada alfa A. Nah, kalau kita pengen tahu dari sini ke sini, ini tuh rumusnya adalah, atau misalkan ini X ya, ini P. Ada. Ya ini P. Berarti ini itu adalah
P dikali cos alfa A gitu. Dan kalau yang sebelah sini, nah yang sebelah sininya, kita nggak usah cari sudutnya lagi, tapi kita pakainya yang A ini. Nah, dia itu adalah P dikali sin A gitu. Sip. Nah, kalau ngelihat balik lagi ke yang sebelah sini, nah ini dia. Ini kan X nih. Alfanya kan di sini nih. Nah, ini kalau dirotasiin atau gimana ya? Nah ini X-nya. Ini Z-nya kan. Berarti kalau mau nyari X di sini adalah P dikali sin alfa gitu. Oke. Ya, kita coba plus apa minus? Plus. Oke. Si Z ini adalah, atau yang tadi itu adalah ini kan. Nah, gerak lurus beraturan. Oke, jadi sebenarnya ini. Nah, ini. Tutup ya. Oke, tutup. Nah, sebenarnya gini sih posisinya. Cuma masalahnya sudut yang dihasilkan di sini adalah sudut vertikal, bukan sudut horizontal. Kalau yang ini kan, kalau yang apa? Yang ya tadi kan ini sudutnya vertikal. Vertikal tuh artinya gini. Nah, ini vertikalnya. Gitu. Padahal di sini ya tetap aja masih gini-gini aja. Gitu. Makanya di sini saya coba mendefinisikan ada sudut penembakan. Sudut penembakan itu berarti yang ini, yang vertikalnya. Ada sudut meriam. Meriam itu yang didapat dari lurusan ini kan 0. Kemudian ke sini. Nah, jadi dari garis yang ini sebesar ini, alfa berarti ya. Ini gambaran ini tuh kayaknya gini deh. Nah, yang ini deh. Sebelah sininya. Oke, nah sekarang kita coba cari berputar seberapa derajat sih torque Q itu gitu. Bisa dapat dari sini kan sebenarnya. Nah, ini 28 ya. Soalnya kalau diubah dia kan nah gerak tuh. Kemudian ke sini berarti ya ke sana gitu. Sininya. Oke, nah berarti kalau gitu si peluru ini, nah posisi terbang peluru ini otomatis dia ngambil banyak sudut tuh. Ada sudut ini apa ya, saya gantilah sudut tembak. Ini saya ubah dulu biar semua sama. Nah, kemudian ada sudut meriam. Sudut meriam justru nanti dipakainya oleh yang ini, yang X. Dan ini adalah sin ya. Tadi kan udah dibahas ya. Nah, karena kita butuh yang ininya, sinnya. Alfanya di sini. Sin, sudut meriam. Oke, sebenarnya cuma gini doang. Udah beres. Gini doang. Sudut tembak ini adalah sudut meriam. Jadi nanti saya akan cari nih sudut meriamnya berapa. Ambil dari tank behavior. Nah, di tank behavior ini kita cari sudut meriam. Ada nggak sih dia? Titik tembakan. Oke, nggak ada ya. Tapi kita dapetin tuh tadi. Dia berubah itu gara-gara si Z-nya tuh. Z-nya ya. Oke, kalau kita cobain, ini di save dulu ya. Kalau di save ada error nih. Yang di sini masih error kan. Ini belum di save. Jadi kita coba lihat si torque ini. Kemudian saya rotasikan horizontal. Nah, memang Z ya yang ngaruh ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika diarahkan ke sini, itu nilai Z-nya atau nilai sudut meriamnya berapa? 30 lah pasang. Nah, apakah ini adalah negatif 30? Apakah ini adalah 330 gitu? So, pertanyaannya 330 sama negatif 30 sama atau enggak? Sama. Karena bedanya cuma arahnya doang gitu. Kalau 330 berarti dari 0 yang sebelah sini dia muter ke sini. Nah, gitu. Tapi arahnya sama gitu. Sedangkan kalau negatif 30 ya berarti ke kiri 30 derajat gitu. Jadi masih sama-sama aja ya. Nah, sekarang gimana caranya kita dapetin nilai ini? Ini itu adalah mytransform.local Euler angles.set. Kalau nggak percaya sih, atau kalau kita mau testing, kita coba keluarin aja nilainya. Ini nggak usah di save dulu ya, karena akan error. Oke, coba di sini public float sudut meriam.
Nah, nilainya nggak cuma hanya di start ya, karena dia ada di update. Oke, rotasi vertikal, rotasi vertikal. Nah, ini kayaknya horizontal. Ya, sama aja lah. Ini mah cuma di regionnya aja, biar aman. Oke, sudut meriam adalah my transform dot local Euler angles dot set. Nah, ini. Oke, kita coba lihat yang ini aja yang di save. Oke, ini ada sudut meriamnya. Oke, kita coba ke sini. Nah, ini dia. Ternyata dia jatuhnya 300-an. Ini 330 nih. Nah, ini dia. Nah, ini adalah. Dan ke sini adalah sekian derajat. Nah, ini. Oke, jadi sebenarnya udah aman ya. Langsung aja hajarnya ke sini. Sudut meriam. Oke. Kemudian, nah ini berarti yang diambil adalah sudut meriam. Oke. Ya, ini ya. Sudut meriam itu ada di paling ujung. Ada sudut tembak, ada sudut meriam. Nah. Oke, kita coba testing langsung. Kita sudut meriamnya dulu ya. Baik. Oke, saya arahin ke sini. Harusnya kan ke sana ya pelurunya ya. Tet gitu. Oke, hasilnya adalah nah. Alhamdulillah. Kita coba semuanya ya. Jangan cuma ke situ doang. Oke, saya coba muterin langsung. Kelihatan ya. Nah, itu ada yang aneh tuh. Turunnya gila. Oke, ya udah mungkin ini kurang ya. Coba-coba deh akhirnya. Nggak apalah. Sana. Oke, kayaknya bukan ya. Ini yang gila siapa sih? Itu udah oke. Ditambah ini siapa sih yang aneh tuh? Oke, seperti biasa ngopi dulu. Ya oke, ternyata nggak usah ngopi. Ternyata yang perlu diubah adalah ini aja sih. Ini kan sebelumnya sudut tembak. Ya iyalah, sudut tembak kan ke atas ya. Astaga. Ya sudut tembak kan ke atas. Kalau Z itu kan sebenarnya masih di rotasi horizontal meriam ya, yang muter ke arah searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Jadi kalau gambaran visualnya sih, atau ini saya ubah lagi aja deh. Nah ini ada tank, kemudian ini arah selongsong peluru sana ya. Nah berarti kalau ngitungnya pakai trigonometri yang seperti tadi itu, oke misalkan gini kuning, oh abu-abu lah ya. Ini kan ya gitulah ya, iya lah. Ini si itunya. Nah sudut itu kan dibentuk dari sini. Nah ini. Nah, oke. Kalau ini kan kita yang diketahuinya ini ya tadi ya. Mau kemanapun si arah rotasinya, selongsongnya itu pasti adalah itu gitu. Si A ini. Nah, kalau saat dia di sini, kan dia bergerak di sini. Kemudian dia bergerak juga di sini, gitu kan ya. Nah, untuk di posisi yang sumbu horizontal ini, kalau di sini, ini adalah ya, atau misalkan ini adalah P gitu. Itu berarti arah vektornya ya. Berarti ini adalah P dikali kali sin A. Kenapa? Karena sudut A-nya ada di sini. Kalau di sini, nah kita ngisi ini titiknya berapa nih nilainya? Dia adalah P dikali cos A gitu. Jadi intinya yang tadi rada chaos itu pelurunya kemana-mana itu diakibatkan karena
untuk sumbu X dan sumbu Z-nya yang dipakai itu adalah sudut meriam gitu. Sudut tembak, sorry. Harusnya kan sudut meriam. Kalau ini diubah jadi sudut meriam, kan meriam udah ada ya, sudut meriam ini. Sudut meriam. Nah, ini aman. Ya, logikanya juga kan gitu ya. Oke, sorry. Mungkin nggak kepikirin. Astaga. Ya, kita coba muter lagi nembaknya. Amin. Sekarang gimana kalau rada di arahnya ke atasin? Nah, ini dia. Harusnya masih berlaku. Putar lagi. Ya, sip. Oke. Jadi hanya masalah di sini saja. Gitu. Itu untuk posisi terbang. Kalau itu kan masih kecepatannya dikit ya di si. Oh ya, ini sudut meriamnya kayaknya nggak usah ditampilin. Jadi di code-nya untuk sudut meriam seperti biasa. Di sini ya. Ya, sudut meriam ditutup aja. Hide in inspector. Oke, ini kelompok yang di hide. Atau mau digini juga nggak apa-apa sih. Ya, sip. Oke, itu untuk pergerakan pelurunya. Sekali lagi deh, takut ada yang aneh-aneh. Saya coba besarkan di 120 meter per second tembakannya, jadi kayak tank beneran. Arahin ke atas, tembak, pause. Oke. Nah, ini arahnya. Oke, kita coba lihat ke sana. Yep. Dan sangat cantik. Oke. Ya, itu mungkin untuk yang gerak jatuh peluru. Nah, sekarang hancur jika terkena tanah. Hancur jika terkena tanah. Tanahnya ini ya. Oke, saya coba ini deh biar aman si tanknya di sebelah siniin dulu. Nah, si main kameranya juga di sini saya kesiniin, saya jadi 0,0 biar cepat lah. Terus scrollin lagi gitu. Cara apa itu? Ya, kemudian saya ke atasin lagi dan arahnya sana, belakangin. Oke, terlalu ini kayaknya. Nah, ini dia. Oke, tanah. Jadi ini tuh tanahnya. Nah, nanti kita akan pakai metode untuk deteksi sebuah objek itu tanah atau bukan. Kita pakai metodenya yaitu collider. Sebelumnya, collider itu sebelum kita melakukan collidernya, si tanah kita pakai tag aja deh. Ya sebenarnya bisa ya langsung ke tanah gitu. Ya add tag. Kemudian kita cari ini tanah gitu. Sebenarnya nggak harus tanah juga sih, mau land ke atau apa gitu. Ini dihapus dulu deh. Ya land. Iya bisa delete ya. Oke ya biarlah. Kemudian si tanah ini kita kasih land. Oke, nah karena yang nantinya akan menyentuh tanah itu adalah objek peluru. Nah ini kan script itu nantinya ada di sini ya, ada di tank shell, apa ada di ya di game objeknya ini, bukan di defaultnya, bukan di sini. Jadi keperluannya gini, kalau mau bikin nah ini keperluannya nanti dia tinggal pakai script yang berasal dari mono behavior
dari sini, mana dari sini on behavior, yaitu on trigger enter. Jadi dipakai saat enter. Trigger itu terpicu lah ya. Jadi dia terpicunya saat ada collider dengan objek yang lain gitu. Scriptnya simpel sih. Tadi kan kita udah kasih tag ya si tanahnya ya. Dan kita ngodingnya ada di gerak peluru. Gerak peluru ini ada di sini kan, di objek tank shell ini. Yaitu if othernya itu punya tag, yaitu adalah land. Sebenarnya udah gini aja. Kayak kalau mau lihat sih debug log kena tanah. Nah ini. Oke, nah sedangkan save, sedangkan untuk konfigurasi di sisi game objeknya kita sih ada keharusan untuk menambahkan collider sama gravity. Rigid body. Ini collider dulu deh. Kalau yang seperti ini kan bentuk collidernya apa ya? Kapsul 2D bukan 2D. Mana? Oh ini nih. Kapsul, kayaknya bukan kapsul deh. Tapi silinder ya. Oh, kapsul. Ya kapsul. Ya, kita gedein. Nggak gini sih. Directionnya. Oh, no. Atau ada yang lain nggak? Kapsul, polygon, terrain, box. Kalau spare kan lingkaran nih. Situnya. Nah ini. Kemudian directionnya z aksisnya nih. Oh. Radius. Astaga, digituin aja toh. Ya, ujungnya dipepetin, pepet. Oke. Nah, dari sini ya. Dari sini sampai nggak harus presisi sih, asal ngena aja deh. Nah, sini oke. Sini juga boleh lah. Sini oke. Yang pentingnya sebelah sininya nih, depannya. Ya, pokoknya segitulah. Oke, kita coba lihat. Nah, ini juga udah oke. Ya, intinya udah oke lah. Jadi buat si ininya kayak gini. Ini collidernya ya. Ini collider. Satu lagi adalah rigid body. Nah, ini. Nah, yang tadi saya udah mention bahwa untuk gerak peluru sebenarnya nggak usah ribu-ribu pakai rumus yang tadi. Berapa? Cosinus lah, sinus lah, V0 kali T. Tapi dia hanya sekedar pakai rigid body dan use gravity. Nanti gerakannya juga dia akan terpengaruh sama gravitinya. Kayak gitu. Oke, tapi ini gravity kita matiin, kinematiknya juga kita matiin. Ini kita pakai karena keperluannya adalah untuk terdeteksi sebagai trigger di sini. Nah, ini. Harusnya gitu ya. Ya, harusnya gitu. Oke, baik. Kita akan coba tes. Jadi nanti karena kita pakai debug log kena tanah, jadi saat si gerak peluru script game objek yang ditempelkan gerak peluru objek script ini terbentur collider other, yaitu tanah, maka akan kena tanah. Nah, kita deketin, arahin, nggak usah kencang-kencang dulu, 10 lah ya, 10. Nah, nggak kena kan? Astaga, ada apa ini ya? Oke, kita coba bongkar lagi. Oh, lupa ininya nggak checklist. Astaga, is trigger. Sok yakin lah sekarang mah udah aman. Aman. Ya, arahin lagi ke atas. Nah, ini kan kena tanah sip. Iya, jadi syaratnya si tank shell-nya harus pakai collider, is triggernya ke checklist, sama rigid body gitu ya. Kalau kita nggak pakai rumus gravity sendiri, ini checklist aja.
Oh, lagi. Oke. Iya. Nah, ada lagi nih. Kalau oke. Intinya oke lah ya. Sip. Nah, di sini sebenarnya udah bisa dihancurin. Peluru hancur jika terkena tanah. Oke, sekarang kita akan coba menghancurkan objek peluru ini. Sebenarnya simpelnya gini aja sih. Game object atau destroy. Yang di destroy itu kan game objeknya ya. Kalau kita bilangnya gini, ini adalah transform. Tapi kalau pakainya gini, ya transform, ya game object gitu. Ya udah, gini doang. Oke, cobain ya. Dibantu ya. Oke. Harusnya hilang. Wah. Nah, hilang ya. Pelurunya nggak ada ya. Nah, gitu. Sip. Manis. Oke, beres. Tinggal kita pakai yang multimedianya. Maksudnya apa? Jadi kalau dia terbentur atau mengenai tanah, maka nanti akan muncul objek ledakan. Ledakan ini dibagi jadi dua. Yang pertama adalah audionya, explosion. Oke, luar biasa. Satu lagi adalah prefabs-nya, yaitu yang explosion juga, bukan yang muzzle. Kalau muzzle kan penembakannya. Nah, mana ini? Oh, yang gitu ya. Nah, kalau mau dilihat sih ini muzzle-nya. Nah, itu kan penembakan. Sekali lagi ya. Nah, ini penembakan, tapi yang diharapkan adalah ledakan. Itu explosion seperti ini. Nah, ya kayak gitulah ya. Cupu-cupu dikit lah. Oke. Kalau ke atas ini dikit gimana nih? Ah, sip, mantap. Ya, tinggal pilih mau yang explosion large atau yang huge atau yang middle. Oke. Nah, sekarang kita coba siapin dulu. Pertanyaannya, ledakan pasti kan disimpan lagi nih, model gini nih. Nah, model gini lagi kan, tembakan ini seperti ini. Dia mau disimpan di mana nih explosionnya? Apa ya di main kamera juga sebenarnya bisa. Tapi kita cari yang mungkin aja deh. Gerak peluru atau time behavior gitu. Yang paling mungkin di antara dua ini kan ini. Sebenarnya saya pengen nge-share untuk yang ada game manager, tapi itu biarin dulu aja lah, saya nggak peduli itu, pokoknya asal muncul aja gitu ya. Oke, yang paling logis di antara dua ini, tank behavior atau gerak peluru adalah di gerak peluru. Jadi di sini nanti si peluru itu punya ledakan gitu. Bahasanya gitu sih. Game object, ya ledakan. Kemudian yang kedua, audio clip. Audio ledakan. Nah, gitu ya. Oke. Save dulu. Nanti nah sekarang karena dia ditempelnya di gerak peluru script, berarti kita ngisinya bukan nggak ada di sini, berarti harus di peluru. Peluru itu ada di prefabs. Nah ini, open. Nah ini dia dua. Ledakan, so ledakannya mau pakai yang mana? Ledakannya pakai yang large. Audionya pakai yang mana? Audionya pakai yang large. Nah gitu doang sih sebenarnya. Nah, tinggal masalahnya sekarang kalau mau munculin audio source-nya ada di mana? Kalau tadi kalau yang sebelumnya audio source itu ada di selongsong ya. Nah, ini dia selongsong. Sebenarnya nggak masalah sih kalau mau sumber suara itu dari banyak media gitu. Banyak game objek, nggak masalah. Oke, kita coba tambahin di tank shell ini audio source. Oke, kita set dulu bentar ya. Play on wake-nya nggak usah, loop nggak usah, volumenya 2D. Oke, sip, aman. Oke, nah sekarang si audio, ya ini audio klipnya ya. Audio source-nya kita definisiin lagi sih, karena kalau di Unity yang sekarang itu ya harus definisiin si source-nya ini. Audio source, dia diambil dari ini audio source.
audio source sama dengan, nah, get komponen. Kalau get komponen kayak gini, berarti dia ngedirectnya langsung ke si objeknya yang ditempel gerak peluru. Oke, maksudnya gimana? Gerak peluru ini, dia ada di script ini kan. Nah, audio source-nya ada di mana? Masih ada di dia gitu, yaitu ini. Jadi langsung aja get komponen. Audio source. Tapi kalau dia ada di game objek yang lain, ya berarti harus dicari dulu nih game objeknya apa, kemudian transformnya, kemudian itu. Oke, baik. Ya, pertama ini, kemudian ini kita hancurin dulu. Hancurkan peluru. Kemudian munculkan efek ledakan. Kemudian munculkan audio ledakan. Gitu ya. Oke, sip. Munculkan efek ledakan. Seperti yang udah pernah kita lakuin untuk pelurunya sendiri, kita kan pakai instantiate ya tadi. Biasanya, nah ini. Jadi lemparin ke game object. Biar nanti kita bisa hapus dia dari hierarkinya. Oke, berarti handle pakai game object. Ini adalah ledakan sama dengan instantiate ledakan, koma. Nah, ini dia jatuhnya. Jatuhnya si peluru di mana? Gak usah bingung, karena jatuhnya peluru itu masih ada di dia, di gerak peluru ini. Karena apa? Karena on trigger enter ini adalah ketika dia membentur si objek land gitu. Jadi ketika ada di mana ya? Ya, ketika memang misalkan nah ini misalkan landnya gitu, landnya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Jadi saat dia terbenturnya di sini, nah di sini berarti ini tuh adalah ya wes, berarti ini adalah X1, ya 1 gitu. Dan beda halnya ketika nanti dia di sini. Nah, di bawah sini. X-nya juga akan berbeda kan pastinya ya. X-nya akan berbeda. X2, Y2. Ya, silakan dilihat aja. Kalau mau ditarik garis kan Y-nya berbeda tuh. Yang ini, sedangkan ini di sini gitu. Bahkan X-nya pun beda juga, sama. Dia di sini, nah ini di sini. Makanya kalau mau dicari titik ledakannya ada di mana, ya wes, ada di situ gitu. Ada di my transform dot position. Dah, ini doang. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal ini karena dia fungsi instantiate-nya overload, saya biasanya pakai yang quaternion. Oke, kita coba testing dulu quaternion dot identity. Ini di 0,0. Nah, ini dia. Ini ledakan ada apa? Kenapa dia unsigned? Oke, berarti harus di sign dulu nih. Astaga. Ini sampai ya aduh. Oke, ini GO lah ya. Game object. Nah, ini mana? Oke, kemudian setelah itu di destroy game objeknya. Tapi jangan langsung, karena kalau langsung efek ledakan apinya itu nggak muncul. Karena itu satu kesatuan kan di dalam GO ini. Makanya dijeda lah 2 detik gitu. Oke, kita testing dulu sebelum masuk ke audio. Oke, ke atasin. Coba di kecepatan awal sekian dan kita lihat dari dekat di dekat lah. Oke, boom. Nah, itu dia. Aman ya? Sanain. Oke. Nah, itu dia. Pelurunya hilang, explosion juga. Kalau diperhatiin, nah ini 2 detik. Ya, kayak gitu. Soalnya kalau sedetik ya langsung hilang. Delete gitu langsung, nggak ada efek kayak gitunya gitu. Bahkan kalau mau dalaman sih 3 detik biar kelihatan tuh si hasilnya gitu. Oke, kemudian yang kedua, selanjutnya adalah audio ledakan. Seperti yang udah dilakuin untuk menembakkan. Cara untuk audio ledakan adalah ya udah audio source, audio ledakan. Oh, ini variabelnya. Audio source. Nah, ini dot play one shot. Jadi sekali doang. Ini adalah audio ledakan. Oke. Save, masuk ke sini. Dan kita lihat
Ini atas ke pinggir kiri, nah kita tembak. Lah, mana? Oi, cannot play a disabled audio source. Disable, what? Apa dia disable? Ah, ada disable ya? Play one shot. Audio ledakan, audio source-nya udah dapet dia. Oke, nah ini ada yang aneh nih. Kenapa ya? Kalau untuk ini sih semua udah oke ya. Nah, udah. Tinggal ada apa gerangan. Kalau mau di skip ya silakan videonya. Saya coba cari-cari dulu. Kira-kira ini kenapa ya? Audio source. Kalau play on away. Oke, saya cut dulu bentar ya. Ya oke, ternyata simple banget. Astaga. Ya jadi gini, kalau ngelihat code-nya, kenapa dia bisa disabled, itu diakibatkan karena game objek si peluru itu hancur. Maksudnya apa? Maksudnya ini nih. Nah, mana sih? Bentar. Nah, jadi si peluru ini kan dia punya audio source. Nah, ini kan, tapi karena codingan kita jika membentur tanah, maka dia langsung dihancurkan gitu. Ketika dia hancur, dia mau memainkan ini. Nah, gitu dia. Nggak ada kan audio source-nya ya. Oke, ya opsinya sih bisa kita handle di 2 detik baru hancur gitu. Jadi 2 detik ini untuk memberikan waktu audio source buat mainin si audio klipnya yang tadi. Gitu aja. Jadi cuma dikasih waktu doang. Tapi konsepnya seperti itu. Ketika dia destroy game objeknya, ya udah. Berarti ini juga nggak bisa dimainin gitu. Oke, kita coba lihat. Nah, sini dia. Nah, itu dia. Sip. Oke, kalau di 120 ya sama aja lah ya. Nggak akan mengubah suasana lagu gitu atau audionya, tapi cuman jauh yang entah kapan sampai ke bawah karena tanahnya juga cuma segitu-gitunya. Kalau di sini nggak kelihatan ya di sana. Oke, seperti itu. Oke, yang ketiga ini udah oke. Baik, kayaknya udah aman semuanya. Untuk prosesnya seperti itu ya. Jadi harapannya jangan hanya ngikutin code-nya aja. Saya coba menjelaskan dari sisi yang lain, yaitu kenapa bisa kayak gini, kenapa bisa kayak gitu. Walaupun memang rada ngulang oge, jadi mohon maafnya untuk masalah itunya mah. Oke, terima kasih. Untuk video selanjutnya kita akan coba bikin satu video untuk, jadi nggak akan dibikin 2 video, dibikin 1 video untuk pengaduan reload peluru meriam sebelum ditembakin, sama pengaduan untuk objek hancur jika terkena tembakan meriam. Oke, sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.